Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Perkenalkan nama saya Edison. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit autoimun di bidang bedah saraf. Pertama, yang akan kita bahas adalah miastenia gravis. Di mana miastenia gravis ini merupakan penyakit autoimun yang kronis yang mempengaruhi sambungan neuromuskular yang ditandai dengan adanya kelemahan dan kelelahan otot yang voluntary, di mana dia akan terjadi secara berfluktuasi. Kemudian untuk epidemiologinya, eh, neostemia gravis ini dia mempengaruhi sekitar 14 sampai 20 orang per 100.000 penduduk, di mana lebih sering terjadi pada wanita kurang dari 40 tahun dan pria lebih dari 60 tahun. Nah, kemudian untuk patofisiologinya, dia basicnya adalah autoimun, di mana terdapat autoantibody terhadap komponen neuromuscular junction, terutama pada reseptor acetylcholine dan lebih jarang terjadi terhadap kinase spesifik otot. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya di gambar kiri eh, kita bisa nilai transmisi neuromuskular. Nah, transmisi neuromuskular yang sehat itu terdapat terminal saraf dapat melepaskan isi setiap vesikel asetilkolin melalui eksositosis. Kemudian pelepasan kuanta tunggal asetilkolin secara spontan mengaktifkan saluran kation intrinsik reseptor asetilkolin di membran pasca sinaps untuk menghasilkan depolarisasi kecil sementara yang disebut potensi plat miniatur. Kemudian potensi aksi saraf membuka saluran kalsium eh, dengan bergerbang tegangan dan memicu eksositosis banyak kuanta asetilkolin. Nah, untuk etiologinya, ini pertama adalah idiopatik. Kemudian adanya abnormalitas dari timus dan kemudian adanya 5% pada timoma. Untuk manifestasi klinisnya, ciri khas miastenia gravis adalah kelelahan dan kelemahan sepanjang hari. Itu memengaruhi otot-otot eh, voluntary dimanapun. Terjadi pada biasanya pada mata, wajah, tenggorokan, leher, anggota badan yang lebih sering terkena. Nah, tipe-tipenya dia ada okular, respiratory, bulbar, dan eh, anggota gerak. Untuk penegakan diagnosis bisa kita lakukan dengan pertama adalah klinis. Yang kedua ada tension test, kemudian juga ada serologi. Selain itu juga bisa menggunakan elektrofisiologi dan pencitraan. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya kita ada namanya Wattenberg test, di mana ini kita bisa melihat adanya ptosis pada mata kirinya dan dia tetap terjadi ptosis pada saat disuruh untuk melek ataupun menjamkan. Kemudian ada iSpec test di mana iSpec test ini sangat sensitif dan spesifik untuk miastenia gravis. Di mana tes ini berguna untuk ptosis. eh, Dia kompres es dioleskan ke kelopak mata atas yang terkena selama 2 sampai 5 menit. Kemudian hasil tes yang positif adalah dia akan terjadi perbaikan ptosis sebesar lebih dari 2 milimeter atau lebih. Kemudian perbaikan sementara pada ptosis disebabkan adanya suhu dingin yang menurunkan pemecahan asetylcholinerase, acetylcholine pada neuromuscular junction. Dan lebih banyak asetylcholine terkumpul di persimpangan dan karenanya meningkatkan kontraksi otot. Namun ICE test ini dia yang berkepanjangan berpotensi menurunkan kontraktivitas otot dan menimbulkan hasil negatif palsu. Kemudian ada tensilon test di mana ini dia menggunakan endorphonium, yaitu adalah acetylcholine. Dia memperpanjang kehadiran acetylcholine di neuromuscular junction. Kemudian ada juga tes repetitive nerve stimulation testing. Nah, ini saraf yang akan dipelajari distimulasi secara elektrik 6 sampai 7 kali pada 2 sampai 3 Hz. Potensi aksi otot gabungan dicatat melalui elektroda permukaan yang ditempatkan pada otot yang bersangkutan. Tes positif adalah penurunan progresif amplitude CMAP
dalam 4 sampai 5 rangsangan pertama. Nah, kemudian ada tes serologi bisa menggunakan serum anti ACHR antibody titer, serum anti muskular ini antibody titer dan serum anti LRP4 dan anti agring antibody titer. Nah, untuk imaging kita bisa menggunakan X-ray, CT thorax, kemudian MRI untuk mendeteksi adanya timoma atau timik hiperplasia. Nah, tata laksananya pertama, tata laksana bisa terapi medikamentosa menggunakan asetylcholinesterase inhibitor, imunomodulator, ataupun plasmapheresis. Nah, untuk tindakan pembedahan bisa menggunakan timektomi. Nah, perbedaan komplikasinya di sini bisa dijelaskan adanya myasthenia krisis dan cholinergic krisis. Nah, untuk diagnosis yang kedua yang akan kita bahas adalah multiple sclerosis. Di mana multiple sclerosis ini merupakan suatu penyakit inflamasi autoimun pada white matter sistem saraf pusat yang ditandai dengan adanya muncul bercak demyelinasi yang umumnya dimulai di saraf optik, sumsum tulang belakang atau otak kecil. Nah, untuk epidemiologi yang bisa kita lihat dia tersebar di berbagai daerah di dunia. Nah, untuk patofisiologinya eh, multiple sclerosis ini dia merupakan respon autoimun, yaitu dia eh, diyakini sebagai kelainan autoimun di mana sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sistem saraf pusat. Dan kemudian ada demyelinasi di mana sistem kekebalan menargetkan mielin, selubung mielin di sekitar serabut saraf yang menyebabkan peradangan dan demyelinasi. Kemudian terjadi adanya kerusakan aksonal, lalu adanya mengakibatkan peradangan kronis yang menyebabkan cedera aksonal dan degenerasi saraf. Kemudian ada plak dan lesi. Lesi atau plak khas berbentuk di white matter sistem saraf pusat dapat dideteksi dengan MRI. Nah, ini patofisiologi secara garis besar dari multiple sclerosis. Kemudian untuk manifestasi klinisnya kita bisa melihat adanya tanda-tanda dari optik neuritis, mielitis, adanya okular, motor, dan vestibular. Kemudian ada paroxysm dan ada gangguan kognitif hingga fatigue. Nah, ini tergantung pada lesi-lesinya. Di mana kalau misalnya lesinya pada cerebellum, dia akan mengakibatkan adanya gangguan keseimbangan. Jika lesinya terdapat pada motor nerve tract, dia akan menyebabkan adanya kelemahan anggota gerak. Dan ketika lesinya terdapat pada sensory nerve tract, dia akan mengakibatkan adanya gangguan pada sensasi. Nah, ini untuk tipe-tipe manifestasi klinisnya, ada yang benign, secondary progressing, relapse, dan primary progressive. Nah, untuk penegakan diagnosisnya, ini bisa menggunakan pertama adalah anamnesis dan pemeriksaan neurologis untuk mengidentifikasi adanya tanda-tanda keterlibatan sistem saraf pusat. Kemudian bisa juga menggunakan MRI, di mana kita bisa melihat adanya lesi demyelinasi. Kemudian bisa juga fungsi lumbal, di mana kita akan eh, mel- melihat adanya oligoclonal band dan peningkatan IgG index. Kemudian bisa juga menggunakan potensi bangkitan, di mana aktivitas listrik sebagai respon terhadap rangsang untuk mendeteksi konduksi saraf yang melambat. Kemudian ada juga kriteria McDonald. Dia menggabungkan temuan klinis MRI dan liquor cerebrospinal. Nah, untuk pencitraan atau imaging, kita bisa melihat adanya pada MRI episode demyelinasi yang berulang yang mengakibatkan pembentukan plak yang terlihat pada sebagai lesi T2 hyperintens atau peningkatan pasca kontras pada pencitraan MRI. Nah, untuk neuritis optik pada multiple sclerosis biasa terlihat sebagai lesi T2 unilateral pada saraf optik. Untuk fungsi lumbal, pola oligoclonal band, dia lebih banyak molekul IgG yang bermuatan negatif bermigrasi lebih jauh ke anoda atau sisi kanan. Sedangkan molekul IgG yang lebih sedikit, dia bermuatan negatif tetap berada lebih dekat pada katoda atau sisi kiri. Nah, band tersebut akan terdapat pada cairan cerebrospinal dan tidak terdapat pada serum. Untuk terapinya, bisa tidak sebenarnya tidak ada obat yang khusus untuk myasthenia gravis. Tata laksananya melibatkan farmakoterapi untuk modulasi kekebalan dan meredakan gejala. Ini bisa menggunakan disease modifying therapy
tujuannya untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kekambuhan dan menunda progresivitasnya. Kemudian untuk terapinya bisa mengeredakan gejala dengan steroid, kemudian physical therapy dan lifestyle modification. Kemudian penyakit yang ketiga, dia ada polimiositis. Nah, polimiositis ini dia merupakan penyakit radang otot yang langka yang ditandai dengan peradangan dan kelemahan otot kronis. Dia berkembang karena aktivasi abnormal limfosit T, sitotoksik, dan makrofag terhadap antigen otot yang menyebabkan rhabdomyolysis dan akhirnya muncul sebagai miopati proksimal. Nah, untuk epidemiologinya, polimiositis dia jarang terjadi dengan perkiraan angka kejadiannya 1 hingga 10 kasus per juta orang per tahun. Dengan prevalensinya adalah 5 hingga 22 kasus per 100.000 orang. Umumnya menyerang orang dewasa berusia 30 sampai 60 tahun meski bisa terjadi juga pada usia berapapun. Untuk patofisiologinya, dia terjadi adanya kematian serat otot yang terjadi ketika sel T CD8 yang spesifik antigen mengikat MHC1 yang sesuai pada serat otot. Dia mengaktifasi sel CD8 untuk melepaskan butiran porfirin dan grazim, kemudian akan menyebabkan nekrosis otot dan kelemahan. Nah, kondisi terkait yaitu penyakit autoimun lainnya yaitu eh, lupus, SLE, rheumatoid arthritis, dan scleroderma. Nah, ini adalah patogenesis dan temuan klinis dari polymyositis. Untuk manifestasi klinisnya, di sini bisa kita lihat ada kelemahan otot. Nah, kelemahan ototnya ini simetris dan proksimal. Dia itu merupakan ciri khasnya yang mempengaruhi otot bahu, pinggul, paha, leher, dan punggung. Nah, kelemahan otot ini berkembang secara bertahap, secara berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan. Ini presentasi klinisnya, bisa lihat ada gejala lain, yaitu nyeri otot atau mialgia, kelelahan, kesulitan menelan atau disfagia, dan kelemahan otot pernafasan pada kasus yang parah. Nah, manifestasi ekstramuskularnya bisa terjadi adanya penyakit paru intersisial, keterlibatan jantung, misalnya myokarditis, dan atralgia atau nyeri sendi. Untuk diagnosis, bisa menggunakan evaluasi klinis, yaitu dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang berfokus pada pola kelemahan otot yang terkait. Untuk tes bisa menggunakan lab peningkatan enzim otot, yaitu CK dan aldolase biasa meningkat. Eh, Selain itu juga bisa menggunakan atau antibody yaitu ANA dan antibiotik spesifik pada myositis yaitu anti Jo1. AMG juga bisa dapat mendeteksi kelainan listrik pada otot yang terkena. Kemudian penunjang lainnya juga bisa menggunakan biopsi otot digunakan untuk memastikan diagnosis dengan menunjukkan nekrosis serat otot, regenerasi dan infiltrat inflamasi terutama sel T. Kemudian untuk diagnosis lain penegakan yang bisa menggunakan pencitraan yaitu MRI untuk mendeteksi peradangan otot dan edema. Nah, kelemahan otot proksimal progresif parah yang berhubungan dengan CK meningkat menjadi 343. Area bercak bilateral dengan intensitas sinyal T2 dia akan tinggi di otot secara menyebar, paling menonjol di gluteus maximus kiri serta paha eh, depan kanan dan kiri. Tidak ada atrofi lemak otot yang asimetris. Perubahan kistik subkondral kepada femoralis kanan dan kiri. Di mana kesimpulannya temuannya ini sesuai dengan myositis aktif. Nah, untuk tata laksananya bisa menggunakan adanya steroid, agen imunosupresif, dan agen biologik. Bisa juga ada physical therapy serta tata laksana dari komplikasi. Nah, demikian eh, presentasi saya mengenai penyakit autoimun yang hubungannya terkait di bidang bedah saraf. Semoga apa yang dipresentasikan dapat berguna untuk eh, ke depannya. Terima kasih.